Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di proyek kami yang kedua yaitu berkebun tomat. Dalam proyek tersebut peserta didik berpartisipasi langsung dalam proses kegiatan agar peserta didik memahami tujuan dari kegiatan proyek ini. Tomat merupakan salah satu komoditas yang multiguna, tidak hanya berfungsi sebagai sayuran dan buah saja. Tomat juga sering dijadikan pelengkap bumbu masak atau minuman segar, sumber vitamin dan mineral. Dalam proses berkebun tomat ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama yaitu pembersihan kebun. Lahan dibebaskan dari segala macam rumput, semak, dan tanaman lain yang tidak berguna. Akar tanaman dan kotoran lain juga perlu dibersihkan. Tahapan kedua yaitu pemilihan benih. Pada tahap ini benih tomat ditaburkan merata pada permukaan bedeng. Kemudian ditutup tanah tipis-tipis. Tahapan ketiga yaitu penyemaian. Dalam proses penyemaian dapat menggunakan bedeng dan lamanya penyemaian sampai tanaman siap dipindahkan sekitar 35-40 hari. Tahapan keempat yaitu pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara mencangkul tanah sedalam 25-30 cm atau lebih. Dalam proses pengolahan tanah, peserta didik sangat antusias dan bekerja sama dengan baik. Tahapan kelima yaitu proses tanam. Bibit tomat siap tanam yaitu telah berdaun 3-4 helai atau telah berumur sekitar 3 minggu. Kemudian buat lubang tanam dengan ukuran dalam 10-15 cm dengan diameternya 15 cm. Tahapan keenam, pemeliharaan tanaman. Tanaman tomat cukup sensitif dan perlu perawatan yang intensif. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam perawatan tanaman tomat yaitu 1. Penyiraman dan pengairan. Tanaman tomat tidak terlalu banyak membutuhkan air, namun jangan sampai kekurangan. Yang kedua, pemupukan tambahan dengan memberikan pupuk organik cair yang mempunyai kandungan kalium tinggi. Pemberian pupuk bisa dilakukan setiap minggu. Ketiga, pemasangan lenjeran atau ajir. Bertujuan untuk mengikat tanaman agar tidak roboh. Seawal mungkin dilakukan pemasangan turus atau lenjeran setinggi kurang lebih 100-225 cm dari bahan bila-bila bambu. Pemasangan lenjeran dapat berbentuk segitiga ataupun tegak lurus. Satu tanaman dipasang, satu turus, kemudian diikat dengan tali yang cukup kuat. Keuntungan dalam pemasangan lenjeran antara lain: memperbaiki penyebaran pertumbuhan daun dan tunas, mempermudah penyiangan dan mengurangi kerusakan fisik tanaman pada waktu pemeliharaan. Yang keempat, pemangkasan. Dilakukan setiap minggu. Pemangkasan tunas yang tumbuh pada ketiak daun harus segera agar tidak tumbuh menjadi batang. Pemotongan ujung tanaman dilakukan setelah terlihat jumlah kumpulan buah sekitar 5-7 buah. Dalam tahapan pemeliharaan tanaman, peserta didik sangat bersemangat dan bersama-sama untuk memelihara kebun tomat, dengan harapan kebun tomat tetap terjaga dan menghasilkan buah tomat yang sehat. Tahap ketujuh yaitu panen buah. Tahap yang terakhir yaitu panen buah tomat. Tanaman tomat baru bisa dipanen 60-100 hari setelah tanam, tergantung dari varietasnya. Tanaman tomat sudah dikatakan siap panen apabila kulit buah berubah dari hijau menjadi kekuning-kuningan, bagian tepi daun menguning, dan bagian batang mengering. Pemetikan hendaknya dilakukan di pagi atau sore hari, karena pada siang hari tanaman masih melakukan fotosintesis. Pada keadaan demikian, penguapan sedang tinggi
setinggi-tingginya, sehingga buah tomat yang dipetik akan cepat layu. Pemanenan bisa dilakukan setiap 2-3 hari sekali. Proses panen tersebut dengan cara mematahkan tangkai buah dengan hati-hati agar buah tidak rusak. Kemudian buah dimasukkan ke dalam tampan untuk kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan. Dalam proses berkebun tomat dari tahap awal sampai tahap akhir, peserta didik penuh semangat, saling bekerja sama. Harapan dari peserta didik pada proyek berkebun tomat ini tercapai dengan baik, menghasilkan buah tomat yang sehat. Dengan proyek kedua ini, peserta didik telah melakukan dengan baik. Kami sebagai peserta didik, dengan adanya proyek ini, kami sangat senang karena dapat berpartisipasi langsung dalam proses pembelajaran. Untuk mengembangkan kreativitas yang kami miliki, sehingga kami menjadi mandiri, terampil, bertanggung jawab, dan lebih menghargai serta memahami pentingnya bergotong royong.